Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 325. Aku punya sesuatu yang ingin aku katakan, ucap Tang Xinying. Dengan suara yang indah terdengar, Tan Yun, Anda telah memberi saya alkimia 16 baris sebelumnya, dan saya memiliki satu tempat di mana saya tidak dapat memahaminya. Juga, 32 seri alkimia. Aku punya banyak pertanyaan yang aku tidak bisa mengerti. Tolong ajari aku. Tang Xinying menyindir dan tersenyum. Kamu berkata pada saat itu, jika saya tidak mengerti apa-apa, saya dapat bertanya kepada Anda kapan saja. Anda tidak lupa kata-kata Anda kan? Tan Yun membungkuk dan berkata, apa yang dikatakan generasi muda secara alami mengingatnya. 3 hari sebelum retret, kamu bisa mengajariku dengan keras, kan? Tang Xinying tersenyum sedikit, juga, aku katakan sebelumnya, jangan panggil saya Penatua. Panggil saja saya Xinying, bagaimana Anda bisa lupa? Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, Xinying, ini sudah larut, dan aku masih ada urusan penting malam ini, jadi aku akan mengajarimu besok. Kata Tan Yun. Secara alami, Sen Subing dapat menebak bahwa Tan Yun mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan di malam hari, jadi dia harus datang untuk melihat dirinya sendiri. Jadi dia bangkit dan meraih tangan Tang Xinying dan berkata, Saudari Tang, masalah ini tidak terburu-buru. Biarkan Tan Yun mengajar kamu besok. Ketika Tang Xinying ingin mengatakan sesuatu, Sen Subing memandang Tan Yun ke samping, karena kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di malam hari, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi. Oh, setelah Tan Yun menjawab, dia melangkah keluar dari kuil berjasa, dan terbang menuju lembah peri nomor 1, sejauh 30.000 mil. Saudari Sen, kamu benar-benar. Tang Xinying memelototi Sen Subing dengan getir, 16 elemen alkimia, kakak perempuan, kakak tahu segalanya sebelum langkah terakhir. Kakak perempuan saya menunggu Tan Yun untuk mengajari saya, dan menunggu selama lebih dari 7 tahun. Kakak, saya sedang berbicara dengan Tan Yun. Saudari Tang, saya sudah menunggu selama bertahun-tahun, jadi saya tidak terburu-buru. Sen Subing berkata sambil tersenyum. Oke, mari kita dengarkan kamu. Tang Xinying sepertinya memikirkan sesuatu yang sulit untuk dikatakan, dan berkata dengan bibir merahnya, kakak punya sesuatu, aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu. Meskipun kami bukan saudara perempuan, kami lebih baik dari saudara perempuan. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan pada saudara perempuanmu? Sen Subing menyindir. Kalau begitu aku bisa memberitahumu, kamu tidak boleh mengolok-olokku. Tang Xinying berkata, di wajahnya yang dapat merah merona, menunjukkan rasa malu kebingungan 7 poin dan seperti putri 3 poin, dia berbisik. Adik Sen, kakak perempuan tidak pernah tergerak oleh pria manapun selama bertahun-tahun sampai saya bertemu orang itu. Kakak tanpa sadar akan mempercepat detak jantungnya setiap kali dia memikirkan adegan dan adegan yang terjadi padanya. Adik Sen, aku tidak tahu apakah ini yang disebut cinta, ini perasaan untuk seorang pria. Saudari Sen, apakah Anda pernah merasa seperti ini? Mendengar ini, wajah cantik dan tak tergantikan Sen Subing menunjukkan jejak cinta. Saudari Tang, saya pernah memilikinya sebelumnya, dan itu sangat kuat. Saudari Tang, kamu menyukainya. Wajah Sen Subing penuh dengan rasa ingin tahu, cepat katakan padaku, siapa yang bisa merebut hatimu? Ini, Tang Xinying memainkan teka-teki bodoh, rahasia untuk saat ini, aku tidak akan memberitahumu sekarang. Saat malam tiba, cahaya bulan yang redup menyelimuti bumi. Ketika Tan Yun terbang ke langit dan mendarat di lembah peri nomor 1, hidungnya berkerut, dan dia mencium bau daging terbakar yang menembus hidungnya. Memandang jauh, aku melihat api unggun yang perlahan menyala di bawah langit berbintang, menimpa Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Huang Fuyu, Tuo Baiying, Luo Fan, Yang Chong, Fang Qinghan yang sedang tertawa dan tertawa. Dan wajah putih Sue Zian telah diolesi dengan debu arang,
seperti kucing dengan wajah yang dicat, memanggang 3 kelinci yang hangus. Melihat Tan Yun datang, Sue Zian melemparkan kelinci itu ke tanah dengan ekspresi sedih. Kakak ipar, maukah kamu memanggang barbeque? Mereka ingin memakannya, tapi aku tidak bisa membuatnya. Mereka semakin menyebalkan adalah mereka bertujuh bagaimana mengolok-olok aku. Di bawah langit berbintang, senyum menawan tergambar di sudut mulut Tan Yun. Oke, tunggu, kakak ipar akan memberimu barbeque. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun menghilang dari pandangan semua orang seperti hantu di bawah langit malam. Setelah beberapa saat, ketika Tan Yun kembali, dia memiliki 2 kelinci dan 3 burung terbang di tangannya. Setelah itu, Tan Yun mulai memanggang untuk semua orang. Setengah jam kemudian, aroma menyegarkan menyeruak ke hidung semua orang. Orang-orang menggerakkan jari telunjuk mereka dan mulai tertawa dan makan. Di tengah malam, ketika Luo Fan, Yang Chong, dan Fang Qinghan pergi, Tan Yun memaksa mereka bertiga dengan 100.000 batu roh terbaik, memungkinkan mereka untuk membeli senjata ajaib yang sesuai dengan atribut mereka. Setelah itu, Tan Yun memberi Mu Mengyu, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Tuoba Yingying masing-masing 200.000 batu spiritual kelas atas, 5 dari mereka tinggal bersama. Tan Yun mengambil tangan Giok Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, dan berkata dengan penuh kasih sayang, ini sudah larut malam, kalian istirahat yang baik, aku akan mengurus beberapa hal. Di bawah sinar bulan, Sen Subing, mengenakan gaun bunga emas panjang, berhenti di puncak gunung suci pelayanan berjasa, menatap langit berbintang yang luas, bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia akan menjadi reinkarnasi dari yang kuat di atas. Saudari Sen, reinkarnasi macam apa? Ada suara alam di belakangnya, dan Sen Subing tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat Tang Xinying berjalan ke arahnya di bawah sinar bulan selangkah demi selangkah. Ah, tidak apa-apa, Sen Subing menjawab dengan santai, dan kemudian mengganti topik pembicaraan. Saudari Tang, kenapa kamu belum beristirahat? Jika kamu tidak bisa tidur, keluar saja dan berjalan. Tang Xinying berkata begitu suara itu jatuh, bayangan hitam jatuh ke langit, berubah menjadi Tan Yun mengenakan kain kasa dingin seperti kura-kura di puncaknya. Ketika Tan Yun melihat Tang Xinying, tubuhnya terkejut, dan suara tua itu tidak diragukan lagi berkata, Gadis Tang, lelaki tua itu memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Subing, kamu harus mundur dulu. Tan Yun menyuruh Tang Xinying untuk mundur karena kasa dingin nafas kura-kura yang dia kenakan hanya bisa menghalangi indera spiritual para biksu di bawah alam jiwa suci untuk mengintip, sementara Tang Xinying adalah tingkat pertama dari alam jiwa suci. Begitu dia mengintip dirinya sendiri, dia akan menonton mendemonstrasikan bahwa dirinya adalah kultivasi tingkat pertama di alam jiwa ilahi. Oleh karena itu, Tan Yun menyuruh Tang Xinying. Senior, Tang Xinying berkata dengan hormat, dan kemudian dia melepaskan tembakan dari gunung suci berjasa. Dia sangat hormat karena Tan Yun menyelamatkan hidupnya sebagai guru Sen Subing. Menguasai, Sen Subing tersenyum, matanya yang indah mengungkapkan warna kerinduan yang dalam, dan jatuh ke pelukan Tan Yun. Kamu sudah lama tidak melihat Subing, tidakkah kamu menginginkan Subing lagi? Bodoh. Tan Yun menepuk bahu kanan Sen Subing seperti pedang, dengan sedikit rasa kasihan di matanya, berat badanmu turun lagi. Apakah kamu di bawah terlalu banyak tekanan setelah dipromosikan ke posisi kepala divisi berjasa gerbang suci? Ya, Sen Subing mengangguk terlebih dahulu, dan kemudian dengan lembut bersandar di pelukan Tan Yun, seolah-olah dia ingin berbicara tetapi berhenti. Apa masalahnya? Tan Yun tersenyum. Tuan, Sen Subing berkata dengan mempesona, Tuan, di hari-hari ini ketika Anda pergi, murid telah berpikir jernih, sebenarnya, antara Anda dan Tan Yun, jika Anda membiarkan murid memilih satu kata, murid akan memilih tuannya. Mendengar ini, simpul hati Tan Yun terbuka seketika, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda berkata, apa? Apakah kamu tidak menyukai Tan Yun sebelumnya? Mengapa kamu berubah pikiran sekarang? Apakah tuannya terlalu menawan? Sen Subing mengangkat tinju merah mudanya dan meninju dada Tan Yun. Tertawa dan berkata, Tuan, Subing berbohong padamu. Subing masih menyukai Tan Yun, hehe. Dengan itu, rok Sen Subing terbang, menunjukkan keperawanan kekanak-kanakan,
dan menelan lidahnya pada Tan Yun. Oke, apakah Anda berani mengolok-olok guru? Lihat bagaimana guru mengajari Anda. Tan Yun berpura-pura marah. Murid itu sangat ketakutan, kamu memiliki kemampuan untuk menangkapku. Sen Subing tertawa, seperti kupu-kupu yang menari, berlari di bawah bintang-bintang. Tan Yun melihat tawa Sen Subing, matanya berangsur-angsur memerah di bawah kain kasa dingin, seolah melihat istrinya Fang Luxuan menertawakan para dewa. Dia memikirkan peti mati es Phoenix istrinya, yang masih terkubur di bawah gletser di medan perang para dewa. Air mata meluncur di pipi seperti pisau dan jatuh ke tanah. Sambil tertawa, Sen Subing melihat kembali ke Tan Yun, dengan jelas menangkap adegan air mata yang jatuh ke tanah. Saat berlari, dia berhenti tiba-tiba, senyum di wajahnya berangsur-angsur mengeras, dan berjalan menuju Tan Yun selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia ambil, matanya yang indah menjadi merah. Ketika dia datang ke Tan Yun, air mata sudah mengalir di wajahnya. Sen Subing menatap lurus ke arah Tan Yun, air mata menetes, dan nada suaranya menjadi dingin. Tuan, saya punya pertanyaan, saya harap Anda bisa menjawabnya dengan jujur. Kamu berkata, jawab Tan Yun. Tuan, apakah Anda menyukai murid, kan? Suara Sen Subing sangat dingin, yang membuat Tan Yun sangat tidak nyaman. Ya, saya suka. Tan Yun menjawab dengan jujur. Oke, murid itu bertanya padamu, apakah kamu baru saja melihat murid itu dan memikirkan istrimu yang dulu lagi, jadi itu membuatmu sedih? Meskipun Tan Yun tidak tahu mengapa Sen Subing menanyakan hal ini, dia tetap menjawab dengan jujur, berkata, ya. Sen Subing mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun, apakah kamu hanya menyukai murid, atau menggunakan murid sebagai penggantinya? Kamu adalah kamu, dia adalah dia, tentu saja kamu bukan penggantinya. Kata Tan Yun. Tidak, mulutmu masih keras. Air mata sedih Sen Subing menetes dan dengan dingin berkata, karena tidak, mengapa kamu memikirkan istrimu sekali ketika kamu melihatku sekali? Tuan, tidak peduli apa yang Anda miliki di masa lalu atau berapa banyak wanita yang akan Anda miliki di masa depan, saya dapat menerimanya. Namun, saya tidak dapat menerimanya. Saya adalah pengganti orang lain. Mendengar ini, Tan Yun teringat istrinya yang masih terkubur di bawah gletser. Dia sangat sedih sehingga dia tiba-tiba menyalakan awan kemarahan di hatinya. Suaranya menjadi sedikit lebih dingin, cukup. Jangan bicarakan dia. Haha, Sen Subing tersenyum dan memenuhi dadanya dengan amarah. Apakah Tuer melakukan kesalahan? Tuer dapat menerima segalanya, tetapi dia tidak bisa dan tidak mau menerimanya. Dia adalah pengganti orang mati. Apakah muridnya salah? Aku menyuruhmu berhenti menyebut dia. Tan Yun hampir meraung, aku bilang, kamu bukan pengganti, kenapa kamu harus berpikir begitu? Itu tidak masuk akal. Menghadapi raungan Tan Yun, Sen Subing memejamkan matanya, air mata menetes. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, maju selangkah, nada suaranya sedikit melunak, dan berkata, dengarkan aku. Tan Yun ingin memberitahunya bahwa istrinya terkubur di bawah gletser. Ketika dia menjelaskan kepadanya, dia diinterupsi dengan dingin oleh Subing, karena tuannya mengatakan bahwa muridnya tidak masuk akal, jangan katakan itu. Sen Subing membuka matanya, menatap Tan Yun, berbalik di antara kedua tangannya, dan memasukkan kedua kotak itu ke dalam pelukan Tan Yun. Ini diberikan kepadamu oleh Tantai Zongde lewat murid. Tuan, muridnya lelah dan ingin istirahat. Setelah meninggalkan kalimat, Sen Subing membalikkan tubuhnya, dan dengan air mata, melangkah ke kuil berjasa. Ledakan. Dengan suara keras, gerbang istana tertutup rapat, menghalangi pandangan Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, tidak pergi, memandang kuil berjasa dengan linglung, tidak tahu harus berpikir apa. Sen Subing datang ke lantai 2 dengan putus asa, seperti anak yang terluka, jatuh di sofa dan menangis. Saya tidak peduli tentang apapun, saya hanya peduli dengan pengganti istrinya. Apakah saya salah? Wow, dia bilang aku tidak masuk akal, ada apa denganku? Tuan, aku membencimu, aku membencimu. Sen Subing menangis patah hati dan tertidur. Di puncaknya, Sen Subing menangis, berlama-lama di benak Tan Yun, berlama-lama, dia kesal.
Waktu telah berlalu, waktu yang buruk semakin dekat, dan malam semakin gelap. Sen Subing bangun dengan santai, dengan mata merah dan bengkak dan tempat tidur yang putus asa. Ketika dia datang ke jendela, tubuhnya gemetar dan menemukan Tan Yun dengan punggung menghadap ke kuil, memandangi bintang-bintang. Pada saat ini, hati Sen Subing terasa sakit, dia melihat sinar bulan Tan Yun yang ditarik ke belakang, dan tiba-tiba merasa bahwa Tan Yun sangat kesepian. Dia belum pergi selama 2 jam. Apa aku salah paham? Saat Sen Subing berbicara pada dirinya sendiri, dia memperhatikan bahwa Tan Yun sedang berbalik. Dia segera berbalik ke samping, bersembunyi di sisi jendela, dan menjulurkan sepasang mata. Melihat ke bawah. Dia melihat Tan Yun, menatap pintunya yang tertutup, dan menghela nafas dalam-dalam. Nadanya tak berdaya, ada semacam depresi dan kesepian yang hanya bisa dipahami. Kemudian Tan Yun datang keluar kuil langkah demi langkah. Tan Yun menempatkan sekelompok cincin alam semesta di luar kuil, naik ke langit dan menghilang ke dalam malam. Sen Subing membuka bibirnya dan ingin menghentikan Tan Yun, tapi dia tetap tidak memanggil. Setelah beberapa saat, pintu aula perlahan terbuka, dan Sen Subing melangkah keluar dari aula dan duduk di tangga dengan ratusan cincin alam semesta. Dengan keraguan di wajahnya, rambut Sen Subing berkibar, dan saat dia melepaskan indera spiritualnya ke dalam 188 cincin alam semesta, tubuhnya bergetar hebat. Dia melihat 10 cincin semesta, diisi dengan batu roh terbaik, total 9,3 juta. Di antara 178 cincin Qiankun lainnya, ada 178 jenis pil yang cocok untuk para biksu di alam jiwa ilahi. 178 jenis obat-obat, masing-masing obat kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas, juga diklasifikasikan. Mata Sen Subing tergerak, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. King Qiu mengatakan bahwa dia telah memenangkan taruhan 30,6 juta batu roh yang luar biasa, dan hari ini dia telah memberi saya 20 juta. Dan dia hanya mengambil 1,3 juta, dan dia memberi lagi saya sisanya sebagai master. Tapi, dari mana dia mendapatkan begitu banyak pil? Pada saat ini, Sen Subing menemukan bahwa ada slip batu giok tambahan di cincin Qiankun, dan dia mengorbankan slip batu giok itu dengan kebingungan. Saat dia memanipulasi kesadaran spiritual ke dalam batu giok, matanya yang indah dengan cepat berubah menjadi merah dan air mata mengalir di matanya. Tapi lihat 3 baris tulisan tangan yang tertulis di slip batu giok. Guru saya tahu bahwa Anda menyukai uang, dan saya meninggalkan batu roh ini untuk Anda. Saya harap saya dapat membantu Anda. Pil ini cukup untuk semua murid divisi berjasa, dan mereka akan dibutuhkan untuk kultivasi dalam 30 tahun ke depan. Mereka akan membebaskanmu dari beberapa tekanan. Semakin besar kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Jaga dirimu. Pagi-pagi sekali, matahari terbit. Kemarin, Tan Yun berjudi dengan puluhan ribu orang, dan kemenangan itu, seolah-olah telah menumbuhkan sayap, menyebar ke seluruh divisi gerbang suci. Terutama setelah 1 tahun, Tan Yun harus bertarung dengan ribuan murid 8 kali lipat dan 9 kali lipat dari alam jiwa ilahi, dan pertempuran yang menentukan hidup dan mati dengan ribuan dari mereka, dan ada banyak desas-desus di seluruh gerbang suci. Setelah semua orang mengetahuinya, mereka memposisikan divisi berjasa sebagai bahan tertawaan. Karena di hati 9 divisi tingkat tinggi ada 3 juta murid, mereka tidak percaya sama sekali. Tan Yun, yang memiliki jiwa tingkat pertama, dapat mengubah kekuatannya dalam 1 tahun. Bahan tertawaan. Prestasi dan prestasi Tan Yun, benar-benar menjadi bahan tertawaan jutaan orang.